Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, sahabat dari channel Pondok Hipnotis Indonesia. Kembali bertemu kembali di video ini bersama saya Mas Nuk ya. Di video ini saya akan membahas tema yang menarik sekali. Ketika ada yang bertanya, Mas Nuk, saya ingin ikut pelatihan hipnotis, saya ikut pelatihan gendam, saya ikut pelatihan telepati, tetapi sekarang saya lagi kena PHK Mas Nuk gitu. Sekarang saya lagi drop, sekarang rezeki saya lagi mampet, sekarang saya lagi tidak punya apa-apa. Atau ada juga yang berkata seperti ini, maaf Mas Nuk, saya keluarga miskin, saya tidak punya apa-apa. Saya bukan orang kaya, saya belum mampu, atau saya tidak mampu untuk mengikuti kelas online. Oke, di video ini saya membagikan ilmu yang mahal, dan tentunya sayang sekali jika Anda ketika nanti sudah tahu bahwa ini ilmu mahal tetapi Anda tidak mempraktekannya, maka ilmu ini akan mubadir ya, atau ini akan sia-sia. Jadi syaratnya ketika Anda nanti ingin mempraktekkan ilmu yang ingin saya ajarkan, karena ilmu ini mahal ya, maka Anda pertama nanti Anda harus mempraktekannya. Yang kedua, Anda harus menonton video ini lebih dari satu kali. Kenapa? Karena jika Anda menonton hanya satu kali, maka Anda akan belum paham. Ketika Anda menonton lebih dari satu kali, maka Anda akan paham, dan tidak hanya paham di pikiran saja, tetapi Anda akan menjadi satu kesatuan di alam bawah sadar Anda, dan akan menjadi auto sugesti ya, yang nanti akan sangat membantu dalam menerapkan ilmu yang akan saya ajarkan ini. Namun sebelum saya melanjutkan videonya, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk menekan loncengnya, karena dengan menekan lonceng, ketika saya upload video terbaru, maka Anda akan tahu, oh Mas Nuk lagi upload video terbaru nih, gitu ya. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Berkat dukungan Anda, saya bersemangat untuk membuat video-video terbaru, dan semoga bermanfaat buat Anda. Silahkan menonton sampai selesai, dan ulangi menonton videonya lebih dari satu kali. Baik teman-teman, sahabatku semua, sahabat dari Pondok Hipnotis Indonesia, dalam sebuah jurnal penelitian dilakukan oleh Profesor Masaru Emoto dari Jepang tentang keajaiban air. Beliau membuat buku yang berjudul The Miracle of Water ya, kurang lebih begitu judulnya. Jadi dalam penelitiannya Profesor Masaru meneliti seberapa sih efek ketika air ini diberikan kata-kata ya. Dan luar biasanya ketika beliau melakukan penelitian ini, air yang diberikan dengan kata-kata yang baik, kata-kata pujian, kata-kata yang nada cinta begitu ya, cinta kasih, ini kristalnya sangat bagus sekali, dan luar biasa. Tapi sebaliknya, ketika beliau juga melakukan penelitian, air yang diberikan kata-kata melemahkan ya, kata-kata buruk, kata-kata negatif ya, kata-kata yang menghujat, kata-kata yang mencemooh, kata-kata yang membuli dan lain-lain, air ini kristalnya berantakan. Terus apa hubungannya Mas Nuk dengan tadi tentang rezeki, tentang keberlimpahan? Oke, ketahuilah teman-teman bahwa tubuh manusia ini 70% terdiri dari air ya. Sekali lagi, 70% tubuh manusia ini terdiri dari air. Maka berhati-hatilah dengan kata-kata yang Anda ucapkan sendiri untuk diri Anda sendiri dan untuk orang lain. Ini yang pertama. Buktinya apa sih kalau 70% tubuh kita terdiri dari air? Ketika Anda melihat orang yang dilakukan kremasi ya, tubuh yang sebesar ini dikremasi, maka yang tersisa hanya sejumput abu ya, kecil sekali.
Yang lainnya kemana? Hilang itu karena air yang menguap. Oke, sangat luar biasa sekali ketika Anda paham hukum semesta ini. Bagaimana sih kita menciptakan nasib baik, menciptakan keajaiban, menciptakan keberuntungan dalam hidup. Kita tahu polanya, kita tahu rumusnya, kita tahu ilmunya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, teman-teman yang tadi ada saya kasih contoh beberapa yang WA saya mengeluh karena tidak mampu, merasa dirinya miskin, merasa dirinya tidak mampu ya dalam soal materi, bahkan ada yang merasa dirinya itu bodoh, goblok, menyebut dirinya sendiri dan sebagainya. Ini sangat berbahaya sekali karena jika dilakukan berulang-ulang setiap hari melakukan seperti itu, maka satu, ketika tadi dia merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya itu miskin dan sebagainya, inilah faktor yang membuat rezeki Anda mampet. Karena doa itu bukan berupa ucapan ya, bukan ucapan kata-kata, tetapi doa itu adalah apa yang kita yakin dari dalam hati yang paling dalam. Nah, ketika Anda tidak mengucapkan kata-kata tersebut, tetapi Anda meyakini bahwa Anda ini adalah orang yang miskin, orang yang bodoh, orang yang tidak mampu, orang yang intinya banyak negatif yang Anda percaya dalam diri Anda, itu akan menjadi kenyataan. Sebaliknya, jika Anda meyakini bahwa Anda ini adalah orang yang patut Anda cintai sendiri, Anda adalah orang yang sangat layak untuk Anda sayangi, Anda adalah orang yang sangat mampu, Anda adalah orang yang mempunyai keberlimpahan, mempunyai kekayaan dan sebagainya. Ketika Anda katakan dalam hati atau Anda percaya dalam hati dari hari ke hari, ini juga akan menjadi kenyataan. Ini rahasianya teman-teman. Jadi hubungannya dengan doa. Nah, ketahuilah kita hidup ini di alam semesta ini tidak sendiri. Ya, kita hidup ini dengan samudra atau apa dikatakan, kita ini hidup di ini semesta yang tanpa batas, semesta yang luar biasa. Ya, ketika kita paham bahwa kita hidup di dalam semesta yang tanpa batas, artinya dalam kehidupan sehari-hari kita juga terhubung atau terkoneksi dengan semesta tersebut. Orang Jawa bilang manusia adalah jagat alit. Jagat alit itu artinya apa? Kita itu adalah dunia yang kecil, sedangkan semesta itu jagat ageng atau jagat gede. Artinya semesta raya ini adalah dunia yang besar. Nah, dalam ilmu modern disebut dengan mikrokosmos untuk diri kita, sedangkan yang besar semesta ini adalah makrokosmos. Oke, hubungannya antara mikrokosmos dan makrokosmos ini sangat erat sekali, saling berkaitan, saling terkoneksi. Ya, karena kita sebagai mikrokosmos tadi atau dunia kecil atau jagat alit ini juga memancarkan energi apa tadi? Kalau kita mempercayai bahwa kita ini orang yang tidak mampu, maka energinya negatif. Ya, ini juga akan terpancar ke semesta raya, terhubung dan akan diterima oleh semesta, sehingga semesta inilah yang akan menggaungkan atau mendengungkan apa yang Anda percaya tadi, dan ini yang akan didengarkan oleh Tuhan ya, atau bahasa gampangnya, kalau kita ini mengeluarkan energi yang negatif, maka ini juga akan diaminkan oleh semesta. Sebaliknya, kalau kita mendengungkan energi yang positif, juga akan diaminkan oleh semesta. Oke, mulai paham ya di sini ya. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang negatif untuk diri sendiri. Ya, saya ini bodoh, saya ini miskin, saya ini tidak bisa, saya ini tidak mampu, saya ini gemuk, saya ini jelek, saya ini apalagi kata-kata jelek untuk diri sendiri, saya ini obesitas ya, saya ini tua, saya ini apalagi hal-hal yang melemahkan jangan digunakan untuk diri sendiri. Ini kunci ilmu mahalnya.
Sebaliknya gunakan hal-hal yang baik. Hal yang baik itu apa? Saya percaya diri, saya ganteng kalau laki-laki, kalau cewek saya cantik, ya, saya sangat menarik, saya disukai orang lain, saya mencintai diri saya sendiri, saya menyayangi diri saya sendiri, gitu. Karena tubuh kita tadi terdiri dari air. Ingat, hubungannya apa antara mikrokosmos dan makrokosmos? Kenapa bisa terkoneksi? Jadi begini, alam semesta ini mempunyai cara untuk berkomunikasi dengan kita. Alam semesta ini mempunyai bahasa sendiri, ya, bukan seperti bahasa manusia, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Prancis, Jerman, Inggris, Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina, India, bukan. Alam semesta ini berkoneksi atau terhubung kita dengan satu bahasa. Apa itu, Mas Nuh, bahasanya? Itu bahasa cinta. Oke? Ketika kita menggunakan bahasa cinta, bahasa kasih, maka kita akan langsung terkoneksi dengan semesta. Itu cara kita berkomunikasi dengan semesta raya. Kalau dalam agama Islam disebut dengan sunatullah, ya. Sunatullah itu hal yang hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Misalkan apa? Sunatullahnya itu misalkan hukum gravitasi. Setiap benda yang ada di bumi ketika dilepaskan akan jatuh ke bawah karena ada hukum gravitasi, ya. Hukum gaung, hukum gema, ketika kita ada di ngarai, di lembah, di sumur, ketika kita berteriak maka akan memantulkan kembali suara kita. Itu termasuk hukum-hukum sunatullah atau hukum-hukum semesta yang sudah teratur. Apalagi banyak hukum semesta itu. Matahari setiap pagi terbit dari arah timur menuju ke barat. Nah, itu juga hukum semesta. Planet beredar menurut peredarannya, bumi, matahari, bulan, dan lain-lain. Itu juga hukum semesta, dan sebagainya, dan sebagainya. Hukum-hukum tersebut ditetapkan oleh Allah atau Tuhan kita ini sebagai penanda agar kita ini gampang dalam menjalankan hidup dan kehidupan, baik untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan juga keluarga terdekat kita serta orang lain. Oke, ya. Kembali lagi bahwa Profesor Masaru Emoto tadi meneliti tentang kadar air dalam bukunya The Miracle Power of Water, ya, keajaiban dalam air. Beliau melakukan penelitian luar biasa lama sekali, ya, dengan metode-metode yang sangat ilmiah, saintifik sekali. Nah, karena kita tahu bahwa dan kita sadari tubuh kita ini 70%-nya adalah air, maka berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah. Maka bagaimana sih cara membuka gerbang rezeki? Ya tadi kita katakan dalam diri kita ini adalah orang yang berkelimpahan, kita sudah kaya. Kenapa kata sudah? Karena ini seolah-olah sudah terjadi, ya. Jadi ketika kita menggunakan kata sudah, maka ini luar biasa. Walaupun saat ini kita belum kaya, belum berkelimpahan, ketika kita menggunakan kata sudah, maka dia akan merespon di dalam kadar air yang ada di dalam tubuh kita, dan akan menciptakan kristal yang bagus sekali, energi yang luar biasa sekali yang memancarkan ke semesta raya dengan bahasa cinta yang akan diterima dengan baik dan akan digaungkan atau didengungkan kembali dengan sangat luar biasa. Itu cara kerjanya, ya, teman-teman. Doa juga sama, ya. Jadi mulai saat ini tidak ada alasan bagi Anda yang mengeluh lagi, tidak ada alasan bagi Anda yang tidak percaya diri. Mas, saya itu orang miskin, saya itu orang yang terlahir dari keluarga tidak kaya, orang tua saya ini hanya buruh kasar dengan penghasilan yang sedikit, saya juga hanya anaknya pemulung, tukang becak, dan lain-lain. Jangan, ya, saya itu orang bodoh, sekolah tidak tinggi. Tidak adanya seperti itu, teman-teman, ya. Bagi Anda, baik pria atau wanita yang menonton video ini, tadi saya ulang lagi, syaratnya Anda harus mempraktekkan karena ini mahal. Yang kedua, Anda harus mengulang menonton video ini agar menancap kuat di alam bawah sadar. Boleh Anda ulang lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, silahkan. Tujuannya agar menetap di alam bawah sadar Anda dan menjadikan habit, ya, agar hidup Anda berubah, nasib Anda jauh lebih baik, gitu, teman-teman. Takdir Anda juga berubah. Semoga Anda bisa mempraktekkan dengan baik, ya, dengan
dengan ikhlas ya. Tentunya ketika saya men-sharing ilmu ini dengan ikhlas, maka juga Anda juga harus menerima ilmu ini dengan ikhlas. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video Mas Duk selanjutnya. Salam hormat dari saya Mas Duk, tetap semangat ya, tetap bahagia, salam berkelimpahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Dadah.